Shalom adik-adik. Wah, belum ada suaranya. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita baca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan membaca Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah adik-adik, sebelum kita memulai memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Walaupun melalui online, kami percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau memuji, kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita? Lambaikan tangannya, walaupun kakak gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat ya. Nah kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik, tapi kalau kakak bilang Tuhan Yesus, kalian jawab baik ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Yuk tepuk tangannya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari.
Adik-adik masih semangat kan buat memuji Tuhan? Yuk kita angkat satu pujian lagi, Kasih Yesus. Nah, adik-adik dipersilakan duduk, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyanyi kemenangan terjadi di sini.
ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman, biar kiranya Tuhan firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh berbuah ya Bapa. Di dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan hati, pikiran, dan Alkitabnya ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 1 sampai 2 adik-adik. Yang bercerita tentang bagaimana Tuhan memilih Samuel waktu Samuel masih kecil adik-adik. Ya, jadi begini ceritanya adik-adik. Pada zaman Imam Eli, ada seorang wanita yang bernama Hana. Siapa adik-adik? Ya, namanya adalah Hana. Hana ini sudah menikah adik-adik ya, tapi Hana belum punya anak ya. Oleh karena itu ya, zaman dahulu itu nggak ada gereja ya adik-adik. Gereja namanya bait suci adik-adik ya. Jadi zaman dulu Hana itu pergi ke bait suci untuk apa? Untuk berdoa ya adik-adik. Nah, dalam kesungguhannya waktu Hana berdoa adik-adik, Hana menangis terseduh-seduh ya. Dia berdoa dalam hati, tapi bibirnya bergerak-bergerak ya adik-adik ya. Nah, suatu ketika Imam Eli lewat nih gitu ya. Ini kok wanita aneh ya gitu ya. Nah, kemudian dibilangin nih, Hana, gak usah kamu tuh berdoa lama-lama, jangan kayak orang mabuk lah berdoanya gitu ya. Tapi Hana langsung bilang, enggak tuanku, aku tuh gak mabuk, aku tuh lagi berdoa supaya aku dikasih anak gitu ya. Nah akhirnya Imam Eli bilang, pergilah ya, pasti kamu bakalan dapat anak gitu. Nah akhirnya dengan sukacita Hana meyakini, yes, amin, aku pasti dapat anak gitu ya. Akhirnya Hana pulang ya adik-adik dengan muka yang gembira. Nah akhirnya adik-adik, setahun kemudian ternyata benar dong adik-adik ya, Hana melahirkan dan punya anak dan diberi nama Samuel. Siapa anaknya Hana adik-adik? Ya, namanya adalah Samuel ya. Nah, Samuel ini dari kecil ya, sebelum dia lahir sudah dinazarkan atau sudah dijanjikan sama mamahnya yaitu Hana. Ya, dijanjikan bagaimana? Nanti kalau si Samuel ini sudah cukup umur ya, seperti adik-adik nih ya, udah bisa ngomong, udah bisa jalan kali ya adik-adik ya, dia akan dibawa ke bait suci untuk melayani Tuhan ya. Nah adik-adik ya, waktu Samuel dibawa ke bait suci ya adik-adik untuk melayani Tuhan ya, suatu kali Samuel itu tertidur nih adik-adik. Kemudian dalam tidurnya ya, waktu tidur itu ada suara ya manggil namanya, Samuel. Terus Samuel kebangun, siapa ya yang panggil saya? Kemudian dia lari ya ke Imam Eli. Imam Eli panggil saya ya? Enggak, Imam Eli bilang gitu ya adik-adik. Enggak, sudah sana tidur lagi. Mungkin kamu kebawa mimpi kali gitu ya. Terus akhirnya tidur lagi. Kemudian dengar lagi adik-adik yang kedua kalinya dia bilang, Samuel. Ya, kemudian Samuel kebangun lagi. Siapa sih? Jangan-jangan Imam Eli gitu ya. Lari lagi. Imam Eli panggil aku ya? Terus Imam Elinya bilang, bukan aku gak panggil kamu. Udah sana tidur lagi. Terus tidur lagi ya adik-adik. Setelah tidur lagi, ketiga kalinya nih adik-adik, dipanggil lagi, Samuel gitu ya. Terus ini bapak nih ya, panggil datang lagi ya, lari. Imam Eli panggil aku kan? Masa aku dengar suara 3 kali tapi bukan Imam Eli gitu ya. Nah, sampai situ ternyata Imam Eli tahu ya, oh ini Tuhan mau bicara sesuatu nih sama Samuel ya. Terus Imam Eli bilang, Samuel, kalau ada yang panggil kamu lagi, bilang aja, iya Tuhan, ini aku siap mendengarkan gitu ya. Nah akhirnya Samuel pergi tidur. Terus ada yang panggil lagi adik-adik, Samuel ya. Terus Samuel dengan takut-takutnya dia bilang gini ya, iya Tuhan, ini aku siap mendengarkan gitu ya. Akhirnya Tuhan berbicara ya. Pada saat itu Tuhan itu bilang bahwa anaknya Imam Eli akan dihukum mati nih kalau nggak mau taat sama Tuhan ya. Nah dengan berat hati Samuel sedih ya adik-adik. Duh, kok Imam Eli anaknya mau dihukum sih sama Tuhan gitu ya. Terus akhirnya dengan berat hati Samuel menyampaikan itu kepada Imam Eli. Imam Eli, Tuhan berkata nih kepadaku bahwa kalau anaknya Imam Eli nggak taat, anaknya Imam Eli itu nggak taat sama firman Tuhan, nanti Tuhan mau hukum nih anak-anaknya Imam Eli. Tuh ya, dan ternyata benar
Dan ternyata benar ya adik-adik bahwa anaknya Imam Eli beberapa tahun kemudian itu dihukum mati sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak taat sama perintah Tuhan. Nah adik-adik, semakin besarlah Samuel, semakin dewasa Samuel ya, ternyata Samuel dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Dia menjadi nabi ya, dia menjadi nabinya raja-raja ya, Raja Daud ya, itu juga dia yang pilih Samuel. Jadi Samuel itu benar-benar dipakai Tuhan sampai dia meninggal ya adik-adik. Nah adik-adik, dari firman ini kita mau belajar nih sama-sama. Yang pertama adik-adik, bahwa Tuhan itu kalau panggil kita, Tuhan kalau mau pakai kita nih ya, itu tuh waktu kita masih kecil loh adik-adik ya. Jadi lewat mungkin cita-citanya adik-adik ya. Siapa yang di sini mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi guru? Yang mau jadi pilot? Jadi astronot? Ya jadi apalagi ya adik-adik, koki? Ya semuanya ya. Nah adik-adik ya, lewat cita-cita ya, Tuhan itu bisa pakai kita ya. Tuhan itu mau panggil kita itu sejak kita masih kecil. Amin adik-adik? Ya, amin, puji Tuhan ya. Kemudian adik-adik yang kedua, meresponinya gimana nih kalau misalnya ini beneran panggilan Tuhan gitu ya. Yang kedua adalah kalau kita sudah terpanggil ya untuk melayani Tuhan, jangan ditolak adik-adik ya. Seperti Samuel, dia bilang, "Ya Tuhan, ini aku siap mendengarkan." Mungkin kita nggak bilang, "Ya Tuhan, ini aku siap mendengarkan." Gak gitu ya adik-adik. Tapi kita bilang, "Ya Tuhan, ini aku siap melayani Tuhan." Ya, aku mau belajar sungguh-sungguh supaya nilaiku bagus, karena itu adalah bentuk pelayananku sama Tuhan. Iya Tuhan, aku mau mengerjakan pekerjaan rumah yang diminta sama mamahku ya. Misalnya mama nyuruh, ayo cuci piring, bantuin mama buangin sampah. Ya, sebagai respon yang baik, oke mama ya, aku siap melayani mama, melayani Tuhan. Amin adik-adik. Haleluya. Nah mari adik-adik, kakak ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kakak mau berdoa ya, baiknya kita meresponi apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita ya adik-adik. Ya Tuhan mau kita melayani Tuhan, Tuhan mau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Tuhan mau pakai kita untuk apa? Untuk menjadi alatnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami, karena Tuhan sudah panggil kami di waktu kami sejak kecil ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami tahu apa sih panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami gak mau khawatir, kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami selesai Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi kiranya firman Tuhan itu nggak boleh berlalu saja dalam hidup kami, karena firman itu sudah tertanam di dalam hati kami dan kami siap menumbuhkannya dan kami siap menghasilkan buah yang lebat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, bye. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.